Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi dengan Bu Eli. Masih di tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Pembelajaran yang ke-6. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya, agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Meskipun kita belajar dari rumah, kita harus selalu patuhi protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, tidak berkerumun. Yang keempat, menjaga jarak. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Dan yang terakhir, kita harus sering-sering berdoa agar terhindar dari segala macam virus. Tetap semangat ya anak-anakku, meskipun kita belajar dari rumah. Sebelumnya, kamu telah mengenal dan berlatih bagaimana melakukan permainan engklek. Ayo kita mengenal dan berlatih permainan tersebut lebih lanjut. Permainan tradisional merupakan salah satu bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia. Sebelumnya, kamu telah mengenal dan mempelajari permainan tradisional tersebut. Apakah kamu masih ingat cara memainkannya? Ceritakan apa yang kamu ketahui kepada teman atau kelompokmu. Tahukah kamu, permainan tradisional engklek dapat dimainkan dengan beberapa cara yang berbeda. Permainan tradisional engklek dikenal juga dengan istilah angklek atau ingkling. Permainan engklek merupakan permainan berjalan atau berlompat dengan menggunakan satu kaki pada bidang datar dengan peraturan yang disederhanakan dan disepakati oleh para pemainnya. Permainan tradisional ini memiliki banyak variasi tergantung kesepakatan yang memainkannya. Berdasarkan penelitian ditemukan 43 jenis permainan engklek. Namanya pun berbeda-beda di setiap daerah. Istilah engklek yang biasa digunakan di daerah Jawa, bola peta engklek ada 11 macam yang bisa digunakan di Jawa. Jenis engklek, ebrek, dan engklek gunungan. Salah satu alat yang digunakan dalam permainan engklek adalah gacuk. Gacuk tersebut dilemparkan ke kotak-kotak tertentu pada kotak-kotak yang terdapat pada pola sesuai aturan permainan. Pola peta engklek. Yang pertama ada pola pesawat, yang kedua ada pola gunungan, yang ketiga ada pola baling-baling. Keterampilan dasar apa saja yang kamu perlukan dalam permainan engklek? Ada 3 gerakan dasar yang diperlukan, yaitu kelincahan, ketelitian, dan kecerdasan. Kelincahan saat melompat, ketelitian agar tidak menginjak garis, kemudian kecerdasan saat memilih rumah atau kotak dalam permainan engklek. Apakah kamu dapat melakukan keterampilan dasar tersebut dengan baik? Ya, saya dapat melakukan keterampilan dasar tersebut, terutama saat kelincahan. Kelincahan saya saat melompat cukup baik. Kemudian, kecerdasan saat memilih rumah atau kotak dalam permainan engklek. Apakah rencanamu untuk meningkatkan keterampilan tersebut di masa yang akan datang? Rencana saya adalah banyak berlatih keseimbangan, kejelian, kelincahan, dan melompat. Sikap apa saja yang harus kamu tunjukkan ketika bermain engklek dengan teman yang berbeda-beda?
Tidak bermain curang, saling menghargai, tidak membeda-bedakan teman, tidak saling bertengkar satu sama lain, dan tidak mengelompokkan suatu bagian. Apakah dalam permainan engklek diperlukan kerjasama yang baik dari pemainnya? Ya, permainan engklek membutuhkan kerjasama semua pemain. Pemain harus bermain secara bergiliran. Selain itu, semua pemain harus mengawasi pemain lainnya agar tidak terjatuh dan berbuat curang. Apa yang terjadi jika tidak ada kerjasama yang baik antar pemain engklek? Akan terjatuh, cedera, dan terjadi permusuhan antar pemain engklek. Oleh sebab itu, dalam permainan engklek membutuhkan kerjasama yang baik. Dalam permainan ini, seorang pemain juga harus siap kalah dan menang sehingga tidak terjadi pertengkaran. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahi kita keragaman, yaitu keragaman suku, agama, sosial, dan budaya, sehingga makanan tradisional keragaman tersebut perlu kita hargai dan syukuri. Bagaimana cara bersyukur atas keberagaman yang ada? Menghargai, melestarikan, dan menjaga apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Apa manfaat yang kamu peroleh dari keberagaman yang ada? Keberagaman yang ada bermanfaat untuk alat pemersatu bangsa dan menumbuhkan sikap nasionalisme. Evaluasi. Tuliskan 3 sifat bunyi yang kamu ketahui. Yang pertama, bunyi merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Yang ketiga, bunyi dapat diserap. Jelaskan proses terjadinya bunyi. Bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Apakah yang dimaksud dengan bunyi pantul? Bagaimana proses terjadinya? Bunyi pantul adalah bunyi yang terdengar kembali kepada sumber bunyi yang berasal. Bunyi pantul terjadi jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Bagaimana cara membuat ringkasan dengan baik berdasarkan teks lisan? Jelaskan. Mendengarkan teks dengan seksama, menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung, mengetahui kesan umum dari teks, menuliskan kalimat baru berdasarkan kesan umum dan gagasan pokok. Apa persamaan dan perbedaan dalam membuat ringkasan teks tertulis dan teks lisan? Teks tertulis membaca teks dengan seksama sekali atau 2 kali. Kalau teks lisan, mendengarkan teks yang dibacakan dengan seksama. Persamaannya, menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung, mengetahui kesan umum dari teks. Yang terakhir, menuliskan kalimat baru berdasarkan kesan umum dan gagasan pokok. Sebutkan contoh-contoh keberagaman yang telah kamu pelajari. Keberagaman suku bangsa seperti Jawa, Sunda, Minangkabau, Bali, Ambon, dan sebagainya. Keberagaman bahasa seperti bahasa Aceh, bahasa Betawi, bahasa Jawa, dan lain-lain. Keberagaman agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Apa sikap yang perlu kamu terapkan ketika bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda? Jelaskan. Kita harus saling menghargai walaupun memiliki perbedaan. Selain itu, kita sebaiknya mementingkan kepentingan umum dan tidak memaksakan kehendak, sehingga kekompakan dan persatuan tetap terjaga. Bagaimana kamu mensyukuri keberagaman yang ada di sekitarmu?
Kita dapat mensyukuri keberagaman dengan saling menghargai dan menjadikan perbedaan itu sebagai hal yang saling melengkapi dan pemersatu. Terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini. Kita akhiri dan kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.